Kita di surat Ibrahim sampai kepada ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara, apakah kalian tidak melihat? Yang berfirman Allah Maha Tahu. Ini bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Akan tapi pertanyaan tahakkum atau istilahnya pertanyaan yang maknanya adalah perendahan. Seperti ada orang yang ceroboh. Sudah tahu ada gelas, tiba-tiba ditendang. Padahal gelas itu gede banget. Semua orang akan lihat. Lalu dia saking cerobohnya, jalannya itu tidak perhatian, menendang gelas. Lalu berkata, apakah kau tidak melihat gelas itu? Bukan karena ini. Bukan sebuah pertanyaan. Akan tapi ini marah kepada dia. Kok gelas segede itu di depan matanya, kok tidak kelihatan itu bagaimana? Sembrono kamu. Itu hakum. Jadi bukan Allah tidak tahu. Akan tapi ini adalah untuk penekanan, perendahan kepada orang-orang itu. Karena ini hal yang sangat jelas di dalam keimanan. Sangat jelas di dalam. Artinya mereka sendiri mengerti sebetulnya. Bahkan kalau kisah orang-orang yang paling memusuhi Nabi itu bukan tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Mereka itu terkagum-kagum di masa muda baginda Nabi dengan kejujurannya, lemah lembutnya, sopan santunnya, dan segala yang ada pada Nabi adalah begini. Mengagumkan. Bahkan terbukti kalau beliau itu baginda Nabi tidak pernah berdusta, biarpun belum menjadi Nabi. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sudah dikenali oleh mereka. Jadi mereka ini bukan tidak tahu Nabi Muhammad adalah membawa kebenaran, kebaikan, akan tapi telah dikuasai oleh kesombongan di hati mereka. Sehingga mereka tidak bisa menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara illal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Ini peringatan untuk semuanya. Dan juga untuk kita yang kurang banyak merenung, lihat itu. Illal ladzina baddalu ni'matallah, mereka yang telah mengganti karunia Allah. Apa itu? Diberi oleh Allah akal untuk memahami kebenaran. Mendengar perseruan keimanan dari Rasulullah. Dia faham dengan otaknya. Bahkan dia bisa mencerna dengan benar. Akan tapi mereka tidak bisa menerima. Bahkan menggantikan itu semua dengan kekafiran. Battalu ni'matallahi kufra. Jadi mereka sebetulnya seperti bagundal-bagundalnya iblis dalam bentuk manusia, Abu Jahal dan lainnya. Itu adalah mereka percaya Nabi Muhammad Nabi. Termasuk Yahudi yang memerangi Nabi pun tahu Nabi Muhammad Nabi. Bahkan Nabi yang dinanti-nanti kedatangannya. Akan tapi di saat Nabi Muhammad datang, mereka ingkar karena kesombongan di dalam hati mereka. Termasuk Abu Jahal. Jadi mereka mengerti itu keimanan. Itu membawa kebenaran Nabi Muhammad. Menghantarkan kemuliaan. Akan tapi mereka tidak bisa menerima. Karena kesombong. Tidak cukup mereka dengan tidak menerima. Tidak cukup mereka menggantikan keimanan yang Allah kirim dengan kekafiran. Tetapi mereka menyeru kekafiran. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Kalau kembali kepada sejarah para nabi terdahulu, pembesar yang memusuhi Nabi, mereka bukan sekedar menolak Nabi, akan tapi mereka setelah menolak Nabi, menggantikan keimanan menjadi kekafiran, dan setelah itu mereka mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mengikuti kekafirannya. Ini maksudnya ahallu, menempatkan. Jadi mereka itu sesat. Abu Jahal dan lainnya itu sesat. Mereka Abu Jahal keluar orang-orang tidak beriman, kafir. Akan tapi mereka tidak cukup dalam kekafirannya sendiri. Akan mereka mengajak orang lain. Ahallu, ingin memasukkan semua orang yang ada di kiri kanannya. Darul bawari. Jadi jahannam. Ya selaunah, sehingga mereka masuk neraka. Pengikut-pengikut Abu Jahal. Pengikut-pengikut Abu Lahab. Pengikut adalah masuk neraka. Nah ini. Bi'sal qarar. Bi'sal qarar, dan sungguh ini jelek tempat untuk kembali nanti. Jadi ada sebaik-baik tempat untuk kembali yaitu di surga, dan sejelek-jelek tempat kembali adalah nanti di neraka. Na'udzubillah.
mereka ingin membawa pengikutnya ke dalam neraka dengan bermacam-macam upaya. Tidak cukup kekafiran ada di hati mereka. Mereka ingin menjadikan orang yang bersamanya menjadi kafir. Waj'alu lillahi andada. Lalu mereka membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Membuat Tuhan-Tuhan palsu. Karena apa? Ini sebetulnya kalau kita perhatikan kembali kepada masalah akidah. Percaya kepada Allah ini, sebelum kita bicara tentang akal, itu adalah fitrah. Sehingga kalau kita pergi hutan belantara, di situ ada komunitas, sekelompok manusia. Kalaupun tidak kenal agama Islam, pasti ada yang dituhankan. Itu fitrah, mencari Tuhan. Ya karena sesat, ada yang menuhankan pohon besar, ada yang menuhankan rajanya, ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan api, dan macam-macam. Tapi yang jelas fitrah manusia mencari Tuhan. Sehingga penyesat umat itu, kalau ingin menjuruskan umat, tidak menjauhkan, tidak memangkas keyakinan akan adanya Tuhan. Bukan tidak boleh menuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu selalu dicari oleh fitrahnya. Selalu mencari Tuhan, siapapun, coba. Bahkan yang katanya ateis tidak mengakui akan Tuhan, tidak menuhankan sesuatu yang tanpa mereka sadari. Sebab fitrah mencari Tuhan itu ada pada diri manusia, semua manusia. Tinggal dia mendapatkan bimbingan atau tidak, dia hingga sampai kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Nah, mereka manusia dengan akalnya dan dengan fitrahnya tidak bisa dipangkas agar tidak bertuhan. Tapi mereka, penyeru-penyeru kebatilan ini, penyeru kekafiran ini, mereka juga mengerti karena diri mereka sendiri juga butuh kepada Tuhan. Cuman karena kesombongannya, lalu dia menjadi Abu Jahal. Nah, untuk setan dan sebagainya, yang menjerumuskan manusia tidak memangkas manusia atau menghentikan perjalanannya menuju Tuhan. Oh tidak. Akan tetapi mereka membuat Tuhan palsu. Dari semula dia menuju Tuhan Allah, maka dibelokkan kepada Tuhan palsu. Maka disebutkan waja'alu lillahi andada. Mereka membuat selain Allah tandingan. Jadi dia merasa, oh Tuhannya. Jadi dia berbelok. Dipikir ini Tuhannya. Dan begitu syaitan itu dalam menjerumuskan manusia, tidak langsung tutup poin. Hei manusia, berzinalah kau. Tidak. Akan beda tazin. Dibelokkan dulu. Ngobrol dulu dengan lawan jenis. Telepon-teleponan. Dan seterusnya, na'udzubillah. Sampai tersingkap auratnya. Terus menjadi terbiasa berkomunikasi. Kemudian dia lupa bahasanya ada pintu halal, lalu zina. Begitu juga mencuri dan seterusnya. Tidak serta-merta. Perampok gede dari kecil. Tapi tidak langsung dulu perampok, nggak mau suruh ngerampok. Hei, kamu jadi perampok, nggak bisa. Tapi setan menghiasi. Begitu juga urusan yang paling penting dalam keimanan, yaitu percaya kepada Tuhan Allah, manusia Allah. Maka setan tidak langsung menghentikan. Kau jangan mencari Tuhan, tidak ada. Maka ini grup-grup ateis yang saat ini lagi ramai, mulhidin yang mengarahkan kepada ateis tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak mungkin. Mereka akan menuhankan selain Allah dengan bahasa yang lain. Apakah menuhankan namanya proses menuhankan? Apa ada? Ada sesuatu yang ia kagumi atau mereka kagumi, mereka besarkan. Yang menurut keyakinan mereka, ya itulah yang akan memberikan kebaikan kepada mereka. Baik. Waja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan. Sehingga yang semula menuju kepada Allah, dibelokkan. Dikira Allah adalah ini, Tuhan. Makanya ada menyembah matahari, menyembah rembulan, ada menyembah raja, dan seterusnya. Tujuannya apa membuat tandingan-tandingan ini? Liyudillu an sabilihi, untuk menyesatkan. Sesat itu kan begitu. Jadi kalau kita ingin menjebak orang itu di persimpangan, pelangnya aja dirubah. Misalnya kita mau ke arah, kalau kita di Pontianak, misalnya kita mau ke arah Singkawang, saat ini kita di Pontianak. Mungkin dibelok ke arah yang berbeda. Mestinya kalau Singkawang adalah belok kanan. Tapi dibelok ke kiri. Sehingga akan mengikuti arus. Akan jadi sesat. Karena memang orang itu sebetulnya pada hakikatnya rindu kepada Allah, kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dalam segala aspek kehidupannya itu kan punya hajat kepada Tuhan. Di saat sakit, di saat itu, terus di saat mendapatkan rezeki pun, dia ingin dijaga rezekinya oleh Tuhan. Maka di saat mencari Tuhan Allah, dibelokkan. Dikira Tuhan tapi bukan Tuhan. Dikira Tuhan tapi bukan Tuhan.
Maka muncul hamba-hamba yang menyembah selain Allah. Ini adalah proyek mereka, proyek iblis dan bagundal-bagundalnya dari pembesar-pembesar orang yang tidak beriman, ingin membawa orang kepada kesesatan bersama mereka. Sehingga apa? Liyudillu an sabili, agar tersesat. Tidak berada di jalan yang benar, akan lebih sesat menuju jalan yang sesat. Dari jalan yang kebenaran, jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Kemudian hasilnya apa? Mereka yang memahami keimanan ternyata tidak mengikuti keimanannya dan mengganti dengan kekafiran, dengan pengingkaran seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Kemudian setelah itu mereka mengajak orang-orang untuk bersama kekafirannya. Maka mereka itu semua, baik yang mengajak atau yang diajak, adalah dalam wilayah kerugian. Dan mereka lah yang disuruh oleh Allah. Kul tamatta'u. Tamatta'u itu kalimat tamatta. Istimta itu menikmati. Tapi kalau menikmati, kita nikmati kalau kita di apa ya? Ya di sini mungkin nikmati durian atau di Lempok ya, di Pontianak Lempok ya. Ini mohon maafin lagi di Pontianak. Lempok atau apa, nikmatilah, bener. Tapi kalau dikasih bara, nikmatilah bara. Apa artinya? Nikmati itu rasain, maksudnya begitu. Tamatta'u, rasain. Tamatta'u, nikmati. Dengan apa yang kau lakukan. Orang suruh menikmati api, bagaimana? Ya, kalimatnya nikmatilah. Tapi kan, oh nikmati begitu. Sebenarnya adalah bentuk pengejaan, perendahan lagi. Tamatta'u, sudahlah, silahkan nikmati itu semuanya. Apa yang kau lakukan? Fa inna masirakum ilan nari, karena ujung-ujungnya perjalananmu adalah sana ke neraka. Kalau orang cerdas paham. Orang cerdas paham di saat katakan, tuh nikmati itu. Maksudnya nggak boleh begitu. Masuk gitu makan, ya menjauh. Cuman karena orang yang memang nasibnya nasib buruk sudah, biarpun diancam, diingatkan sampai diancam, maka tetap saja mengikuti jalan kesesatan yang selama ini ya mereka seru. Kemudian berpindah kepada orang-orang yang beriman. Yang mereka sudah berjalan. Masirukum ilan nar. Nah, tempatnya mereka ke neraka. Biarkan ke neraka. Sekarang kita bicara yang lainnya. Kul wahai Muhammad. Katakanlah li ibadiyalladzina amanu, kepada mereka yang mengaku iman dari ujung dunia ke ujung dunia. Dari zamanmu wahai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, yang mengaku dirinya beriman. Apa? Suruh tengok. Kalau kamu beriman harus berbeda dengan ahli neraka yang masuk neraka. Apa tanda keimananmu? Bukti keimananmu. Jadi kalau mereka beriman, qul li ibadiyalladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hamba-hambaku yang mereka mengatakan beriman kepadaku, maka yuqimus sholata. Hendaknya mereka menegakkan salat. Subhanallah. Ini adalah peringatan. Dan memang yang paling banyak yang dilanggar dari aturan Allah adalah sholat. Yuqimus sholat. Ini meninggalkan sholat. Padahal kalau ini permasalahannya adalah memang kita harus membiasakan merenung. Kalau tadi urusan keimanan kita merenung, sekarang juga merenung, coba saja. Sholat. Ini adalah berat kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Sholat itu gimana sih? Sholat itu paling sholat duhur 2 menit, 3 menit. 3 menit. Dan di saat seorang hamba melakukan sholat, itu pun semampunya. Yang tidak bisa wudhu kan bisa pakai tayamum. Yang nggak bisa berdiri boleh duduk. Yang berdiri pun juga terbebas tangannya dari menjinjing sesuatu atau menyunggi apapun. Nggak ada. Cuman begini saja. 2 menit, 3 menit. Padahal dia orang yang keker, gagah perkasa, waktu dia jadi tukang bisa ngangkat semen berkilo-kilo. Kalau dia lagi nyopir bisa berjam-jam. Kalau dia seorang penjaga di keamanan, dia bisa berdiri tegap berjam-jam. Dia bisa mengangkat barang berat. Dia bisa bahkan mungkin kalau lari pagi bisa 2 jam. Naik sepeda olahraga sampai berjam-jam. Tapi kenapa tidak bisa melakukan sholat? Imannya. Sampai Nabi mengingatkan, ikatanku dengan umatku ini adalah sholat. Jadi sholat. Bahkan wasiat Nabi sebelum wafat adalah sholat. Wa ma malakat aymanukum. Tolong wahai hamba Allah, perhatikan sholat. Dan memang kami juga perlu mengingatkan. Banyak orang tidak bisa sholat, ternyata yang salah adalah gurunya.
Berkali-kali kami menemukan orang tidak sholat karena dia salah belajar. Gurunya tidak belajar ilmu sholat yang sesungguhnya, lalu diajarkan kepada orang yang belajar sholat, belum mengerti sholat, keimanan belum kuat. Jadi terasa sholat amat berat, dan berat. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita duduk dengan satu orang yang dia mengatakan, saya itu beriman kepada Allah. Cuman saya jarang sholat, gimana saya? Akhirnya kita coba pelajari permasalahannya, Pak. Ternyata kita jelaskan ternyata sholat gampang. Oh, jadi gitu ya? Mudah begitu ya? Rupanya yang salah adalah di saat orang menjelaskan tentang sholat. Sampai saya kan, sholat di mana saja, di warung, mau di kantor, mau di ini saja. Kalau bisa memang di masjid itu harapan. Bahkan di berjalan pun, tidaknya di jamak atau di kosor, boleh. Kita ngomong jamak itu gimana? Nggak mengerti. Loh, tapi katanya selagi ada masjid, tetap mampir ke masjid. Lah inilah Ustadz yang menyesatkan. Biarpun masjid banyak, selagi Anda dalam bepergian, yang sudah memenuhi syaratnya, 80 km, Anda boleh mengkosor kok, dan Anda boleh menjamak. Jangan diseksa orang itu dengan hobi Anda. Ini adalah kesesatan sebetulnya, bukan mengajarkan kebaikan. Sehingga bepergian orang harus ribet mampir ke pom bensin dan sebagainya. Ini sebuah contoh saja. Bahkan seharusnya kita pahamkan bahwasanya Islam itu ya begitu. Jadi ibadah itu mudah. Berwudu pun juga harus demikian, mudah. Tidak harus dengan air yang gebrojok, bisa saja segelas kita tuangkan. Kita ajari mereka. Bahasa Islam itu mudah. Istinja dengan tisu harus kita ajarkan. Dengan mudah. Nah, banyak orang yang meninggalkan sholat itu permasalahannya adalah karena gurunya yang mengajarnya salah. Bahkan mungkin masuk was-was. Sampai dia merasa sholat kayak tidak sah terus. Ini kayak gurunya salah. Guru was-was harus benar dulu, dia sakit mentalnya. Bukan karena tidak punya ilmu. Maka mentalnya sakit. Guru was-was jangan ngajari dulu. Nular was-wasnya nanti. Ada pada zaman dulu seorang ulama was-was. Dia berhenti untuk tidak mengajar. Tapi sadar diri dia. Karena apa? Saya was-was. Saya salah. Saya penyakitan. Kalau bahasa sekarang was-was itu mental. Saya penyakit. Saya tidak boleh ngajar. Karena saya ngajar, saya akan menjadikan orang was-was kayak saya. Orang sakit ngajari orang. Sakit juga dong orang lain. Biarpun makanya was-was itu tidak ada hubungannya dengan keimanan. Bukan berarti orang was-was tidak punya iman. Imannya tinggi. Cuman dia mentalnya sakit. Jadi was-was itu macam-macam kalau kita. Nah, ini termasuk yaitu was-was. Orang beribadah jadi berat, akhirnya jadi was-was. Was-was itu mulai dari misalnya kalau di rumah mau pergi. Itu sampai di jalan, di pertengahan jalan itu ingat pintu rumahku dikunci atau belum. Aduh, balik lagi. Padahal sudah dikunci. Was-was. Atau matikan kompor. Sudah keluar, balik lagi. Kayak belum dimatikan. Jadi ada was-was. Itu sebenarnya nanti yang kena mentalnya. Nah, banyak orang yang gara-gara salah gurunya itu menjadikan tersiksa sholat. Tersiksa sholat. Baik. Jadi sebetulnya sangat mudah. Maka di sini yuqimus sholata, orang yang beriman hendaknya melakukan sholat. Dan sholat itu mudah. Anda yang kerja di bengkel, oli suci kok. Belepotan baju Anda dengan oli warna hitam, Anda bisa sholat. Anda di sawah dengan lumpur, baju yang berlumpur, bisa sholat. Sholat di atas lumpur sekalipun nggak ada masalah. Lumpur adalah suci. Jangan pusing, jangan sampai meninggalkan sholat asar gara-gara sawah Anda di tengah-tengah jalan sana, mau turun sholat asar nggak ngejar waktunya, lalu Anda tidak sholat asar. Naudzubillah. Apalagi perjalanan di Jakarta sana, macet, tol, dan sebagainya. Kita buat buku kecil. Solusi sholat di jalan tol. Itu ada. Kita ingin kita hadirkan bahasanya, sholat itu mudah. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Hati-hati. Di sini karena yuqimus sholat, orang beriman tidak akan meninggalkan sholat. Sebisa mungkin dalam keadaan apapun. Bahkan memang sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sebab kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh telentang, nggak bisa telentang dengan isyarat. Nggak bisa dengan menjalankan sholat di benaknya. Nggak ada meninggalkan sholat. Bagaimana dipanggil Allah dengan Allah? Yuqimus sholata. Nah, bisa dimaknai yuqimus sholata ini adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan spesial dengan Allah. Dimulai dari yang mana sholat. Kemudian selanjutnya orang beriman itu ternyata jangan hanya baik-baik kepada Allah. Ada lanjutannya, lihat. Urusan dengan sesama. Jadi orang beriman yang sejati adalah bagaimana dia dengan Allah baik, lalu dia terus berusaha untuk baik dengan sesama, dengan tetangga.
Berderma, membantu tetangga. Lihat suasana yang indah di kampung, lihat. Tukar-menukar makanan. Suasana yang indah saling memberi. Menumbuhkan kecintaan. Tidak boleh ada orang yang nggak bisa sekolah anaknya di kampungnya. Dia berusaha untuk memberikan pertolongan. Yunfiqu mimma razaqnahum. Tandanya adalah setelah melakukan sholat, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesama manusia juga baik. Ada orang itu bisa baik kepada Allah, tapi kepada manusia tidak baik. Kalau bicara sholat, Masya Allah. Tapi kalau bicara sedekah, Masya Allah. Akan kalau suruh milih, selalu kalau dia melakukan pelanggaran dalam ibadah, kalau suruh membayar antara mengeluarkan uang sama ibadah, pasti lebih baik ibadah. Daripada saya membayar 100.000, sedekah 100.000, mending saya puasa 1 bulan. Jadi memang orang pelit banget dia. Jadi enggak, harus seimbang dong. Dengan Allah baik, dengan sesama manusia juga baik. Hah? Wa yunfiqu mimma razaqnahum, mendermakan apa yang Allah berikan, yang kami rezekikan kepada derma. Apa yang Allah rezekikan? Nah, ini diperluas juga pemahaman makna Allah. Rezeki itu jangan dianggap duit saja. Kesehatan. Lalu kita kalau punya kesehatan untuk apa ini? Harta untuk apa? Kecerdasan untuk apa? Ilmu untuk apa? Yaitu dermakan ilmumu, dermakan tenagamu, dermakan pikiranmu. Yunfiqun. Sehingga berusaha kita untuk menggunakan ini semuanya. Makanya kita membantu tetangga kita dengan ide, mungkin kita membantu bagaimana dengan pikiran. Kita merenung, memikir bagaimana bisa membantu tetangga. Saya nggak punya duit, tapi saya bisa berpikir sampai dia mendapatkan bantuan. Atau selama ini mungkin yang bergabung dalam program kemuliaan, pondok pesantren dan yang lainnya. Mungkin Anda tidak punya uang, tapi Anda punya ide bagaimana pondok mendapatkan bisa sempurna program di pondok. Anda mungkin tidak punya ilmu, tapi Anda punya tenaga. Anda tidak punya tenaga, tidak punya ilmu, mungkin punya uang. Yang penting jangan sampai kita itu membatasi infak itu hanya dengan harta. Jadi apapun yang Anda miliki, maka itu sesungguhnya karunia Allah. Atau bisa kita sebut dengan istilah rizki dari Allah. Rizki dari Allah. Dermakan. Lebih khusus lagi adalah derma dengan urusan rezeki, harta. Maka cara berderma pun ternyata ada 2. Dan hendaknya kita ambil 2 cara ini. Sirrau alaniyatan. Dengan cara berderma sembunyi, tidak boleh ada orang tahu. Hendaknya kita juga punya bagian berderma semacam ini. Wa alaniyatan, kita berderma dilihat oleh orang. Tapi iblis itu pandai berkomunikasi dengan orang. Kalau baca hadis itu yang ia suka. Makanya kalau ada orang ngomong, sedekah itu yang paling utama adalah sembunyi. Jangan pakai disebut-sebut di depan orang. Oh, biasanya dia orang pelit. Gitu. Dia karena dia mau sedekah. Dia sedekah biarpun tidak bersedekah. Kan sedekah kan tidak harus pakai diketahui orang, sembunyi, hati-hati. Orang pelit paling senang dengan hati sedekah sirri. Selalu begitu, sedekah kayak pamer-pamer. Kan sedekah sirri paling utama, tidak keluar duit dia. Kalau memang dia jago sedekah sirri, nggak akan berani ngomong hadis itu. Kenapa? Di saat saya sedekah sembunyi, lalu saya ngomong, paling bagus sedekah adalah sedekah sembunyi. Maksudnya apa? Saya begitu. Kalau memang sedekah betul, makanya suka nyebut hadis sedekah sirri itu bisa jadi dia adalah orang paling jarang sedekah. Kan pernah kumpulan, ayo sedekah, kumpulan sedekah. Nah, sedekah yang paling utama siriana. Dia ada ngembos yang lainnya. Dia sendiri nggak bersedekah. Tapi lihat, lakukan sedekah dengan siri. Ada sedekah sembunyi. Biasanya kalau para orang-orang ingin menghancurkan kekikiran serta riya, ada kikir, ada riya. Kikir itu pelit. Setelah kita merangi pelit, riya. Jadi 2 hal, alaniyatan. Jadi pertama, sedekahlah dengan sedekah terang-terangan. Menghilangkan kikir. Sedekah terang-terangan 5 juta. Jeder, biar nggak pelit ya. 5 juta. Tapi masuk riak kan nanti? Oke. Hadhai hawa nafsuku. Asyik ya. Kita sedekah 5 juta. Kau senang wahai diriku hawa nafsu? Iya. Seorang cuma 1 juta. Kita 5 juta. Bilang kepada hawa nafsu. Tenang. Hantam dengan sedekah sembunyi.
Hawa nafsu. Sekarang aku mau transfer sembunyi, nggak ada yang tahu. 5 juta lagi, mau apa kau? Nah gitu. Jadi sedekah sirri itu memerangi sedekah terang-terangan yang salah. Jadi harus dua-duanya. Bukan satu saja. Atau terang-terangan, tak nggak benar sirri, bisa saja benar riya dia. Jadi sedekahlah sedekah terang-terangan, baru ditumpangi dengan sedekah sirri. Sholat di depan orang, depan calon mertua, misalnya sebagai guyonannya. Ini para sahabat-sahabat pemuda yang mana? Nah, ini. Atau di depan tol bisnis, di depan orang, Allahu Akbar. Menikmati. Karena sholatnya bukan karena Allah, seolah-olah begitu. Biar, enggak, ini untuk merangi, untuk menjadi contoh yang lainnya. Tapi kalau sampai kamar, harus berani dia sholat sembunyi. Lebih banyak dari waktu sholat dia terang-terangan. Tadi berani sholat 10 rakaat, sampai di kamar, kunci, cerek. Hei hawa nafsuku. Tadi kau senang banget aku lihat sholat 10 rakaat. Sekarang 20 rakaat, bisa nggak? Kalau tidak bisa, berarti mungkin sekali kita riak di sana. So, jadi berbuat baik bukan hanya terang-terangan saja, tapi hendaknya sembunyi, dan hendak kadang juga terang-terangan. Imam Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya, kalau sedekah dibagi 4. Bil-laili wan nahari sirra wa alaniyatan. Kalau punya duit 1 juta dibagi 250, 250, 250, 250. 250 adalah diberikan malam hari, 250 siang hari, 250 terang-terangan, 250 sembunyi. Ini. Dan ini sirra wa alaniyatan. Lah, untuk apa kita berbuat baik seperti itu? Untuk apa kebaikan yang kita lakukan dengan ini semuanya? Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Untuk persiapan nanti. Untuk bisa kita petanya. Saat nanti, suatu ketika nanti di sana ada gunanya bai'un fihi wala khilal. Nggak ada lagi kita berbuat baik, itu kan sebenarnya transaksi. Transaksi itu ada tujuan untuk mendapatkan hasil. Maksudnya apa? Di saat lagi tidak ada amal yang diterima. Jadi nanti ada amal nggak berguna lagi. Ya nanti amal dan tobat tidak berguna lagi. Dimulai dari kapan itu? Di saat matahari terbit dari barat sudah. Orang kalau bisa matahari terbit dari barat, tobat nggak diterima, iman nggak diterima sudah. Kecuali yang punya iman sebelumnya. Atau nanti di sini, ini bisa jadi nanti setelah bangkitkan di hari kiamat, nggak ada lagi waktu untuk beramal saat itu. Akan tapi waktu itu adalah waktu untuk memetik apa yang kita buat. Nah ini yuqimus sholata wa yunfikuna, ini adalah yaitu untuk kita petik nanti di hari yang tidak ada gunanya lagi transaksi, usaha, amal. Wala khilal, juga persahabatan nggak ada artinya. Maka hendaknya, jadi ini adalah khilal, ini adalah persahabatan. Kalau al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din atun illa al-muttaqin, yani al-akhilla, persahabatan di dunia ini akan menjadi permusuhan nanti di akhirat. Kecuali orang yang bertemu di dunia di dalam persahabatan ini karena Allah, ini baru bertemu. Kalau enggak akan jadi musuh saling menuntut. Kenapa kok ajari aku begini? Kamu bikin saya tidak sholat ya? Kamu, wah, muas perang nanti di akhirat. Biarpun itu bapak dengan anak. Seorang anak nuntut bapak, ayah, kau tidak didik aku, ayah. Kau biarkan aku tidak sholat. Kau beri aku makanan yang haram. Kau marah kepada ayahnya. Menuntut di akhirat. Karena tidak beriman. Bukan dengan iman perhubungan antara sesama. Jadi tidak hanya di hari kiamat nanti, amal-amal tidak ada gunanya lagi. Maksudnya nggak ada, bukan waktu beramal, tapi waktu mati. Nah di persaudaraan, artinya semua yang kita laksanakan dari transaksi nggak akan ada gunanya nanti di akhirat. Kecuali apa? Yang kita gunakan untuk berderma tadi. Untuk berbuat baik kepada Allah atau kepada manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a. Ini penguat keimanan agar kita bisa merenungi, agar semakin semangat dalam mengabdikan diri kepada Allah, agar rezeki yang kita dapat ini benar-benar mudah kita dermakan. Kapan kita mudah berderma? Di saat kita menyadari bahwasanya rezeki yang kita dapat ini adalah karunia dari Allah. Kemarin kita melewati air, di situ ada nelayan, ya kan? Ngambil air ikan di laut. Kapal-kapal juga turun ikan di laut. Kemudian sebelumnya kita lihat juga ada orang bercocok tanam.
Bahkan ada yang panen timun atau apa kelihatan. Nah, mereka suruh berenung. Ini loh renungannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i, menurunkan dari atas, bukan dari langit sesungguhnya, dari atas. Sumu, tempat yang atas tinggi, dari atas. Menurun dari atas, apa itu? Ma'an, air. Fa akhraja bihi, maka dengan air tersebut Allah mengeluarkan ats-tsamarat, buah-buah, bermacam-macam buah. Buah timun, buah padi kan berbuah ya, dan macam-macam. Kalau tidak ada air, kelabakan para petani. Allah turunkan. Yang itu semua rizqal lakum, karunia, rizki untuk kalian semuanya. Nah, maksudnya apa? Jangan hanya melihat beras lalu dimakan. Sebab bagaimana bisa tumbuh beras ini? Kalau saat ini diputus dari langit dan diputus dari bumi, air nggak akan bisa bercocok tanam. Mau cari air kemana? Akan menjadi tanah gersang yang tidak ada tumbuhan apapun. Ya. Wasakhkhara lakum al-fulka. Allah telah menundukkan al-fuluk. Fuluk ini adalah perahu-perahu yang bisa berlayar. Fuluk itu bisa diartikan satu perahu dan bisa banyak perahu. Kalau wasna'il fulka, kisah Nabi Nuh, al-fuluk adalah satu perahu. Nabi Nuh perahunya satu. Al-fuluk ini, al-fulk litajriya, ini banyak. Fuluk, safinah, atau perahu-perahu yang berlayar di atas laut. Coba, itu yang menundukkan laut dan angin itu Allah. Sehingga di saat ada nelayan, ada perahu dengan layarnya, di saat layar terkembang, terarah. Sehingga dia bisa meniti jalannya untuk bisa mengambil ikan. Ini kan Allah menundukkan. Maksudnya lautan dengan isinya, ikan yang tidak pernah habis. Tidak pernah habis, setiap hari diambil berton-ton. Tidak pernah habis. Dan uniknya lagi adalah tidak pernah dikasih makan. Kita kalau miara ikan di rumah itu nggak gemuk-gemuk kalau dikasih makan. Karena apa? Kita sombong, kita mengandalkan diri kita sendiri kan gitu. Tapi di saat di laut itu lihat, tawakal betul. Di laut itu gede-gede ikannya, makan manusia bisa. Ikannya besar-besar, di rumah kita. Subhanallah, itulah kuasa Allah yang hendaknya kita hadirkan dalam renungan kita. Sehingga di saat orang cerdas dengan renungannya, tidak bisa kecuali mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wasakhkhara lakumul fulka. Allah menundukkan perahu-perahu sehingga bisa dikendarai untuk menghantarkan pergi ke sana, mencari ikan dan seterusnya. Lidajriya fil bahri, untuk bisa berjalan di atas laut. Biamri, atas perintah Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan bisa. Merenung ini karunia Allah. Wasakhkhara lakumun anhar, dan juga Allah telah mendudukkan sungai-sungai. Sungai akhirnya tersebar sehingga bisa menjadikan aliran-aliran sungai yang bisa dibawa ke sawahan, perkebunan, sehingga menjadi subur. Ini adalah bahan renungan untuk menguatkan keimanan. Allah yang maha kasih. Allah yang maha penyayang. Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Maka untuk menguatkan keimanan, tadi kan sudah dibahas keimanan. Maka semakin kita sering merenungi karunia Allah, maka yang ada adalah semakin kuat keimanan kita. Lihat, apapun yang Allah berikan kepada kita. Tapi begitu sebaliknya, biarpun diberi oleh Allah karunia yang banyak, cuman kalau dia tidak bisa menyadari itu karunia, maka susah baginya bersyukur. Terlalu banyak kalau kita ingin menghadirkan bahan renungan yang luar biasa. Apapun yang semula mungkin orang ada yang menghindar, tapi nggak bisa dihindar, itu nikmat. Contoh saja ngantuk. Ngantuk itu nikmat atau petaka? Nikmat, ngantuk itu nikmat atau petaka? Kalau ngeliat orang ngantuk ketabrak mobil, iya mungkin itu seperti petaka. Padahal sesungguhnya ngantuk adalah nikmat. Orang nggak ngantuk bingung cari obat di mana. Lapar itu adalah petaka atau nikmat, coba? Kalau tidak karena lapar, nggak bisa merasakan enaknya ikan bakar tadi malam. Karena ada lapar, maka itu menjadi muqaddimah kenikmatan. Tinggal kita pandai-pandai itu membaca karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang akhir-akhir ini sebuah perkumpulan yang unik, nggak mau punya anak. Melihat anak itu petaka, sehingga satu grup bagaimana agar kita nggak usah punya anak. Na'udzubillah. Menganggap anak itu petaka. Karena cara pandangnya yang sempit. Karena bukan pandangan keimanan, dia sok. Kalau kita mandang anak ini karunia dari Allah, kemudian kita lihat sebagai amanat, indah.
Nah, jadi ada sih kelompok-kelompok yang pokoknya kita ada kelompok yang penting kita usah punya anak. Astagfirullah. Ada ini mulai rame dan banyak pengikut-pengikutnya. Jadi nggak usah punya anak dan sebagainya. Kita takut tanggung jawab nanti. Yang memberi adalah Allah. Makanya orang kalau menunda kehamilan, kalau alasannya karena dia nggak takut nggak bisa ngasih nafkah, maka tidak diperkenankan. Sebab yang ngasih makan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk mengatur agar kelahirannya baik, tapi sekarang ada kelompok tidak mau apa? Tidak mau punya anak. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Karena memandangnya, karena lemah. Kecerdasan imannya tidak ada. Kemudian bertentangan dengan fitrahnya. Siapapun pengen punya anak. Biarpun kami sering sampaikan, yang tidak punya anak bukan berarti tidak bisa masuk surga. Wahai yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati. Banyak contoh orang besar dicintai oleh Allah dan Rasulnya tidak punya anak. Sayyidat Aisyah tidak punya anak. Maksudnya, kita hanya ingin memahamkan mereka yang punya perkumpulan agar tidak punya anak. Sebetulnya karena lemahnya mereka dalam memahami karunia yang namanya anak. Bagi siapapun yang tidak punya anak, kami sampaikan kepada mereka, ketahuilah, Anda mungkin tidak diberi oleh Allah anak. Tapi ketahuilah, karunia Allah masih banyak dan banyak yang Allah berikan pada Anda. Anda hanya ditahan tidak diberi anak. Tapi iman yang ada pada hati Anda adalah lebih mahal dari itu semuanya. Pengen punya anak? Ayo bergabung dengan kami. Kita ada anak-anak yang menuntut ilmu dan sebagainya. Jadikan mereka anak Anda, di akhirat nanti akan Anda petik pahala mendidik anak. Artinya apa? Bagaimana kita bisa melihat apa yang Allah berikan itu sebagai karunia. Jangan hanya petaka. Maka ja'ajaban li amrul mu'minin fa inna amrahu kullahu khair. Mengherankan urusan orang beriman itu. Orang beriman itu urusannya baik-baik saja. In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Kana khairun lah. Kana khairun lahu. Itu bagus baginya. Wa in asabathu dharra'u, kalau mendapatkan musibah, ternyata pas sabar, dia bersabar. Dan sabar itu adalah karunia Allah yang sangat agung. Mukadimahnya musibah, lalu sabar, gara-gara sabar diangkat derajatnya. Alangkah banyaknya orang gara-gara kecelakaan bersyukur. Alhamdulillah. Kalau tidak begini saya mungkin nggak selamat. Subhanallah. Ya Allah, ban saya bocor. Kalau enggak saya maju sedikit kebakaran di sana. Alhamdulillah ban bocor. Alhamdulillah. Ada orang mau naik pesawat, ketinggalan pesawat. Ya Allah, biasa. Tak tahu pesawatnya jatuh. Dia ngomong apa? Alhamdulillah. Kalau enggak ketinggalan, ini banyak. Jadi kadang kita tidak mengerti. Karena tidak mengerti, maka kita buru-buru marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kelemahan kita dalam merenungi karunia-karunia Allah. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar. Mudah mensyukuri karunia Allah. Semakin kuat iman kita. Dan Allah menggolongkan kita penyeru-penyeru kepada keimanan. Seperti halnya di sana ada penyeru kepada kebatilan. Semoga Allah memilih kita menjadi penyeru kepada keimanan, kepada kebenaran, kepada kemuliaan. Sehingga kalau mereka masuk neraka, kita di surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.